Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Indraprastha PGRI, program studi Pendidikan Matematika kelas R7A. Kami akan mempresentasikan materi mata kuliah analisa kompleks dengan dosen pengampu kami, yaitu Bapak Abdul Karim MPD. Dan materi yang akan kami presentasikan berjudul bentuk kutub dari bilangan kompleks. Kami kelompok 4 dengan beranggotakan saya sendiri, Diah Ayu Nur Aini, dan rekan saya yaitu Najwa Ispalana Idris. Kita akan masuk mulai ke materinya yang akan dibahas terlebih dahulu oleh rekan saya, Diah Ispalana. Oke, dalam koordinat polar bilangan kompleks, Z sama dengan X, Y dinyatakan dengan R dan theta, yaitu Z sama dengan R theta, di mana X R cos theta dan Y R sin theta. Maka dapat ditulis dalam bentuk polar melalui Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, di mana R-nya itu akar X kuadrat ditambah Y akar kuadrat sama dengan, bentar Di, bisa kan Di ini? Apa lupa gue? Mendadak lupa. Ini garis gini. Ya Allah. Mutlak. Ini bisa kan di... Sebelum gue ngomong di mute ya, ternyata gue lupa, Wak. Ya. Lu berarti bacanya dari awal lagi ya? Oh, dari awal. Iya, kalau gimana gue ngekatnya coba kalau lu motongnya dari situ. Akar. Ini modular kan ya, mod itu? Modular, ya. Modular apa? Ini dinamakan modulus. Modulus. Modulus, oke. Dinamakan amplitude atau amplitude, oke. Argumen ARC tuh bacanya gimana, Di? Arkes arces. Lupa nih ntar bang. Oke. Udah lanjut ya. Benar. Dalam koordinat, udah kan? Nah, dalam koordinat polar bilangan kompleks Z sama dengan X, Y dinyatakan dengan R dan theta, yaitu Z sama dengan R, theta, di mana X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, maka dapat ditulis dalam bentuk polar melalui Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, di mana R-nya itu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan mutlak X ditambah YI mutlak, dinamakan modulus dari Z sama dengan X plus YI, atau bisa ditulis modulus Z atau mutlak Z, dan theta dinamakan amplitude atau argumen dari Z sama dengan X plus YI, ditulis dengan argumen Z sama dengan arcus tan Y per X, yaitu menyatakan suatu sudut antara garis OP dengan sumbu X positif. Oke, lanjut. Bentuk kutub bilangan kompleks R dan theta dinamakan koordinat kutub polar, dapat ditulis cis theta sebagai singkatan dari cos theta
plus I sin theta. Untuk suatu bilangan kompleks Z tidak sama dengan 0, terdapat kaitan dengan suatu bilangan theta. 0 kurang dari theta kurang dari 2pi, tetapi selang lainnya dengan panjang 2pi, seperti misalnya min pi kurang dari theta kurang dari pi. Dapat juga digunakan suatu pilihan khusus yang tidak tergantung pada jangkauan utamanya, dan nilai theta dinamakan nilai utamanya. Bentuk ini dapat dinyatakan argumen Z sama dengan argumen Z plus 2np. N di sini adalah bilangan bulat. Nah, selain dari bentuk kutub yang tadi, cos maupun cis, bentuk kutub dari bilangan kompleks itu bisa menggunakan bentuk eksponen yang dicari menggunakan rumus Euler. Rumus Euler ini bisa diperoleh menggunakan deret Taylor. Deret Taylor yang kita tahu itu kan pangkat X sama dengan 1 ditambah X ditambah 1 per 2 faktorial X kuadrat, 1 per 3 faktorial X kuadrat, dan seterusnya. Nah, dengan memisalkan X kuadrat ini sebagai pangkat I theta, jadi di sini X-nya kita ubah menjadi I theta, setiap X kita ubah jadi I theta, ya di sini jadi I theta kuadrat, I theta pangkat 3, I theta pangkat 4, dan seterusnya. Nah, karena di sini dikuadratkan berarti jadi I pangkat 2, theta pangkat 2 gitu ya. Terus ini I pangkat 3, theta pangkat 3, I pangkat 4, theta pangkat 4, dan seterusnya. Nah, I pangkat 2 ini kan berarti jadi min 1, ya. Jadi makanya di sini berubah jadi 1 per 2 faktorial theta kuadrat ditambah 1 per 4 faktorial theta pangkat 4. Nah, ini sebenarnya sudah dikelompokkan yang real dan juga yang imajiner. Ini yang realnya dan ini yang imajinernya. Gitu. Jadi untuk bentuk yang sebelah sini, yang realnya ini merupakan bentuk dari cos theta, dan yang sebelah sini itu merupakan bentuk dari sin theta. Jadi kalau kita tulis secara umum definisi dari bentuk kutubnya bilangan kompleks itu kan sebelumnya R bentuknya Z-nya itu sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Nah, karena I cos theta ditambah I sin theta tadi, ini bentuknya jadi pangkat I theta, jadi bentuk lainnya juga Z bisa dituliskan sebagai R dikali pangkat I theta. Masuk ke contoh soal. Yang pertama, nyatakan bentuk bilangan kompleks menjadi dalam bentuk kutub. Yang A, soalnya ada Z sama dengan 1 ditambah akar 3i. Oke, di sini ada Z sama dengan 1 ditambah akar 3i. Kita cari R-nya dulu. R-nya itu akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan 9 tambah 9 akar 18. Akar dari 18 itu 3 akar 2. Maka tetanya adalah 45 derajat. Maka Z-nya 3 akar 2 cos 45 derajat ditambah I sin 45 derajat. Lanjut ke nomor 2. Ini dihapus dulu ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Soalnya itu Z sama dengan min 4 akar 3i.
Yang pertama kita mencari R-nya terlebih dahulu. R di sini itu adalah min A, min 4 pangkat 2 ditambah min 4 akar 3 pangkat 2. Langsung aja ke hasilnya adalah 8. Maka tan tetanya adalah akar 3. Tetanya 240 derajat. Maka Z-nya adalah 8 cos 240 derajat ditambah I sin 240 derajat. Ini hasil akhirnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada soal yang pertama yang A-nya itu Z sama dengan 8 cos 5 per 6 Pi ditambah I sin 5 per 6 Pi. Dan B-nya Z sama dengan 4 E pangkat Pi per 3 I. Kita akan selesaikan bentuknya ke dalam bilangan kompleks. Sebentar. Ya. Untuk yang A dulu, yang A ini kan bentuknya kalau tadi yang sudah dijelaskan itu Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Jadi dari soal ini kita tahu R-nya itu sama dengan 8, theta-nya sama dengan 5 per 6 Pi. Ya, untuk bentuk Z yang mau kita cari sebagai bentuk bilangan kompleks itu kan Z sama dengan X ditambah YI. Jadi kita perlu cari tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. X itu kan rumusnya R dikali cos theta. Jadi tinggal kita masukin R-nya 8, cos theta-nya 5 per 6 Pi. Jadi ini 8 cos 5 Pi per 6, 5 per 6 Pi sama aja. Ya, 5 per 6 Pi. Cos 5 per 6 Pi itu nilainya minus akar 3 per 2. Jadi ini 8 dikali min akar 3 per 2. Ini kan kalau kita coret sama-sama bagi 2 ya. 8 bagi 2 itu 4. Jadi 4 dikali min akar 3 sama dengan 4 akar 3. Ini X-nya, ini baru X. Nah terus Y-nya itu sin R sin theta. Sama kayak tadi, R-nya itu 8, sin theta-nya 5 per 6 Pi. Nah kalau sin 5 per 6 Pi itu nilainya 1 per 2. Jadi untuk mencari Y berarti 8 dikali 1 per 2 sama dengan 4. Tinggal kita masukin ke bentuk Z yang ini. X sama dengan Y, X sama dengan X ditambah YI, X-nya tadi ini 4 akar 3, Y-nya 4 I. Jadi untuk yang A itu Z dalam bentuk bilangan kompleksnya sama dengan ini 4 akar 3 ditambah 4 I. Hapus dulu. Bentar. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Bentuknya di sini Z sama dengan 4E pangkat Pi per 3I. Ini tadi yang bentuk eksponen. Bentuk Z-nya itu kan sama dengan Z sama dengan R E pangkat theta I theta. Theta I sama aja ya. I theta. Jadi untuk bentuk ini kita tahu R-nya berapa? R-nya sama dengan 4. Terus theta-nya sama dengan Pi per 3 atau 1 per 3 Pi. Oke, kita sama kayak tadi caranya. Kita cari X-nya dulu. Untuk mencari Z. Z-nya tadi sama dengan X ditambah YI. X-nya R
dikali cos theta. R-nya 4, theta-nya pi per 3. Jadi 4 dikali cos pi per 3. Pi per 3 nilainya itu 1 per 2. Jadi 4 dikali cos pi per 3 itu 4 dikali 1 per 2. Ini dicoret, 4 bagi 2, 2. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, untuk Y-nya, Y sama dengan R sin theta. 4 sin pi per 3. Sin pi per 3 itu nilainya akar 3 per 2. Jadi 4 dikali sin pi per 3 itu 4 dikali dengan akar 3 per 2. Ini kita coret. Ini dicoret. 4 bagi 2, 2. Jadi 2 dikali akar 3, 2 akar 3. Kita dapat X sama Y-nya, tinggal dimasukin ke nilai Z-nya. X-nya sama dengan 2, Y-nya akar 3. Nah, jadi untuk nomor 2 ini, jawabannya bentuk bilangan kompleks itu 2 ditambah 2 akar 3 pi. Oke. Nah, ini sebagai latihan juga, supaya makin paham kembali dengan materi yang sudah dipelajari hari ini. Ada 2 soal ya, 2 soal tapi ada ABC-nya juga, jadi total ada 4 soal. Yang pertama itu mengubah bentuk kompleks ke dalam bentuk kutub, dan yang keduanya itu mengubah bentuk kutub ke dalam bentuk kompleks. Jadi mungkin bisa teman-teman kerjakan untuk sebagai latihan soal. Itu saja yang kami sampaikan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan kata ataupun pemahaman yang kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.